Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam Share Good Seed bersama dengan saya, Joel Stephen. Hari ini kita sama-sama mau merenungkan firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan. Apakah kita layak ditolong oleh Tuhan dalam kehidupan kita? Pertolongan Tuhan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, bukan untuk membalas kebaikan kita kepada Tuhan. Sebab itu pertanyaannya adalah, orang seperti apa yang layak ditolong oleh Tuhan? Apakah orang-orang yang sakit? Apakah orang-orang yang miskin? Apakah orang-orang yang banyak memberi? Atau banyak orang yang berbuat baik saja? Apakah mereka saja yang layak ditolong oleh Tuhan? Setiap kita manusia layak ditolong oleh Tuhan. Tapi masalahnya, apakah Tuhan mau menolong kita? Tuhan mau menolong setiap kita. Yang Tuhan butuhkan, yang Tuhan mau dari kita adalah kerjasama, supaya pertolongan itu menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat membaca firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-4, itu menceritakan bagaimana Yesus menolong seorang perwira yang mempunyai hamba yang sedang sakit. Perwira ini orang yang baik, orang yang mendahului pekerjaan Tuhan, yang menyumbang banyak buat pembangunan rumah Tuhan. Apakah karena itu Tuhan mau menolong hambanya sehingga hambanya bisa sembuh? Ternyata kalau kita melihat di firman Tuhan, bukan karena apa yang sudah dilakukan oleh perwira itu makanya Tuhan menolong, bukan. Tapi kalau kita melihat, ternyata apa yang perwira itu dapatkan untuk kesembuhan hambanya, karena hamba ini mempunyai iman yang luar biasa. Iman yang tidak didapati Tuhan dari orang-orang yang ada di masa itu. Dikatakan, oh iman sebesar ini, di mana lagi saya bisa dapatkan, kata Tuhan. Saya melihat imannya luar biasa. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara mau ditolong Tuhan, mari miliki iman yang besar seperti perwira ini. Juga ada contoh lain, perempuan Sirofenesia dari Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-26. Dia mohon supaya Yesus mengusir setan dari anaknya. Dia mohon. Tapi Tuhan Yesus seakan-akan merendahkan perempuan ini. Tapi apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Perempuan ini juga memiliki iman, sehingga Tuhan menolong perempuan ini sehingga anaknya boleh sembuh. Lalu ada lagi cerita tentang bagaimana di Matius yang ke-8 ayat yang ke-25, ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ditimbus oleh gelombang di tengah-tengah keganasan danau hari itu. Dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Nanti kalau kita membaca di ayat selanjutnya, Tuhan mempertanyakan tentang kepercayaan mereka. Kepercayaan bicara juga soal iman mereka. Sedang hari itu mereka bersama dengan Kristus, dengan Tuhan Yesus. Tapi di mana iman mereka? Di tengah-tengah kesulitan yang ada, iman berbicara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab itu miliki iman yang besar. Bagaimana memiliki iman yang besar? Iman itu firman Tuhan berkata, timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Firman Tuhan. Maka imanmu akan timbul. Hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Layakkah kita ditolong oleh Tuhan? Layak jika kita memiliki iman
Jika kita tidak memiliki iman, biasanya kita akan mencari orang-orang yang dianggap orang pintar lah, atau mencari pertolongan dari yang bukan kuasa Tuhan. Artinya kita tidak beriman kepada Tuhan. Hari ini mari miliki iman yang besar. Karena ketika kita memiliki iman besar, pertolongan Tuhan itu akan menjadi bagian yang nyata bagi kehidupan kita. Saya berdoa buat kita sekalian, miliki iman yang besar, maka pertolongan Tuhan itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang layak ditolong Tuhan. Dan kita semakin dikuatkan dan semakin diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari teguhkan dan kuatkan iman kita. Karena pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.